Publik sepak bola Indonesia dibuat heboh dengan kedatangan dari ex pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze ke Indonesia pada Jumat siang ini. Tadi mendarat tadi pagi dan juga tadi menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Sebetulnya bisa saja ini merupakan kunjungan biasa dari Kapadze. Karena memang kalau misalkan saya lihat agendanya itu merupakan agenda undangan di luar dari PSSI, diundang oleh seperti organisasi kerjasama antara Indonesia dan juga Uzbekistan. Tapi yang menjadi menarik adalah momentumnya. Momentum diundangnya ini Timur Kapadze di saat Indonesia sedang mencari pelatih dan juga Timur dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi salah satu kandidat yang dibicarakan, yang dipertimbangkan bahkan didorong oleh netizen Indonesia. Gue jadi curiga apakah ini PSSI sedang melakukan tes ombak, cek ombak kepada para supporter, melihat respon bagaimana responnya terhadap Timur Kapadze. Karena memang dengan situasi yang seperti ini, apalagi kemarin kalau misalkan ada beberapa ataupun sebagian dari fans menilai bahwa federasi salah dalam menentukan pelatih, salah dalam melakukan pergantian pelatih, tentu akan menjadi bijak bagi federasi untuk setidaknya mendengar masukan dari para pengamat atau bahkan dari seluruh supporter melalui respon di media sosial misalnya. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan dari PSSI dalam menentukan siapa yang nanti akan menggantikan Patrick Kluivert untuk bisa menukangi timnas Indonesia. Kemarin sebetulnya sempat ada konferensi pers di GBK Arena, di kantor dari PSSI, di lead ataupun dipimpin langsung oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi, dan juga ada Sumarji sebagai Ketua Badan Tim Nasional, dan juga ada Swirs yang merupakan Direktur Teknik. Memang tidak ada perkembangan yang terbaru, informasi terbaru yang disampaikan masih dalam batasan 5 pelatih yang sedang digodok. Sampai dengan saat ini, jujur gue sendiri pun sempat mencoba untuk mencari tahu siapa kelima nama tersebut. Belum ada yang bocor karena memang tampaknya PSSI ini sangat berhati-hati untuk bisa menjaga nama-nama tersebut. Karena kemarin Pak Sumarji menegaskan bahwa federasi sedang ataupun menghormati privasi dari para pelatih karena ada sebagian pelatih yang masih memiliki kontrak dan juga melatih negara lain. Ini menjadi tanda tanya di publik semakin besar siapa yang nantinya akan dipilih oleh PSSI untuk bisa menukangi timnas Indonesia. Yang menarik lagi adalah caranya, cara dari PSSI dalam menyeleksi para kandidat. Mungkin ini salah satu cara yang yang tadi gue sebutkan. Ini salah satu cara yang dipakai PSSI untuk bisa mengecek respon publik terhadap Timur Kapadze. Menariknya karena ini merupakan cara yang sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Erick Thohir ketika menunjuk seorang Patrick Kluivert. Saat itu memang dilakukan sangat tertutup, private, bahkan wawancaranya juga dilakukan di luar negeri, dan ketika sudah deal, sudah hampir pasti baru nama itu bocor dan juga akhirnya diumumkan secara resmi. Gue nggak tahu apakah ini berkaitan dengan posisi baru dari Erick Thohir sebagai Kemenpora, sehingga mungkin dalam porsi dalam porsi melakukan tugas-tugas PSSI akhirnya harus dibagi kepada wakil ketua umum ataupun sekjen atau bahkan pihak-pihak lain mewakili federasi. Mungkin itu sedang dilakukan saat ini. Karena memang kalau misalkan gue lihat dari cara yang sudah dilakukan selama ini biasanya Pak Erick yang mengambil komando sendiri. Tapi ini kan tampaknya Pak Erick tampak tidak muncul di media, hanya membicarakan PSSI. Bahkan tadi sebetulnya ada konvers di Kemenpora, tapi lebih membicarakan soal persiapan dan juga target Indonesia dalam SEA Games 2025. Ini mungkin yang sedang dilakukan oleh federasi, cara baru yang dilakukan oleh federasi. Tapi kalau misalkan kalian tanya apakah Timur Kapadze bisa menjadi pelatih dan juga layak, menurut gue sangat layak. Dikarenakan kalau misalkan gue berbicara dengan beberapa pengamat, memang kan ada beberapa kriteria yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Pertama, pelatih ini harus memiliki rekam jejak tentunya, rekam jejak di tim nasional. Dan Timur Kapadze merupakan pelatih senior dari Uzbekistan sejak tahun 2023, meskipun memang belum meraih mungkin juara Asia, belum,
tapi Timur Kapadze adalah pelatih yang meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026. Meskipun memang pada akhirnya federasi menunjuk seorang Fabio Cannavaro, kapten dari timnas Italia yang membawa Italia juara di tahun 2006 sebagai pelatih kepala di Piala Dunia nanti, yang akhirnya membuat Timur Kapadze mengundurkan diri. Tapi lolosnya Uzbekistan ke Piala Dunia merupakan jasa dari Timur Kapadze. Pengalaman itu nggak semua pelatih punya, itu menunjukkan kualitas dari Kapadze. Tapi Kapadze juga didukung oleh pemain-pemain generasi yang memang sangat baik dari Uzbekistan. Ini generasi yang memang sudah dipupuk sejak lama, dan saat ini Uzbekistan sedang memetik benih dari apa yang mereka tuai di masa lalu. Selain itu, selain dari segi prestasi dan juga track record, karena tidak mudah meloloskan negara, apalagi untuk pertama kalinya ke Piala Dunia, sehingga itu gue anggap sebagai prestasi dari seorang Timur Kapadze. Selain itu juga Timur Kapadze berasal dari Asia, mengenal sepak bola Asia meskipun memang beda region dari Indonesia, tapi setidaknya ia mengetahui bagaimana tipikal, bagaimana kriteria, bagaimana taktik yang cukup adaptif yang harus diterapkan kepada pemain-pemain Asia. Itu juga yang akan menjadi keuntungan, karena kalau misalkan kita lihat target dari PSSI habis ini yang paling dekat adalah Piala Asia 2027 kalau nggak salah di Arab Saudi. Itu justru menjadi keuntungan karena Timur Kapadze bisa melihat bagaimana nanti lawan-lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Dan yang terakhir tadi sudah soal prestasi, sudah soal bagaimana ia mengetahui kriteria lawan di region Asia, dan yang terakhir mungkin kalau misalnya gue bisa katakan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena kalau misalnya gue lihat di sosial media fans sendiri juga secara nada bicara ini tidak negatif terhadap Timur Kapadze, lebih ke positif. Justru ini di saat sekarang federasi sedang dikritik oleh sebagian pihak, bisa menjadi win-win solution ataupun jalan tengah dalam nantinya federasi menentukan pilihan. Dan informasi yang gue dapatkan selain nanti ke Jakarta, Timur Kapadze juga akan ke Bali. Ada acara di sana kalau nggak salah, dan juga nantinya akan menonton sepak bola Indonesia Super League, salah satu tim, dan juga akan bertemu salah satu pemain dari salah satu klub di daerah Jabodetabek. Jadi menurut gue ini menarik untuk diperhatikan dalam beberapa hari ke depan, dan menurut gue pribadi ini bukan merupakan suatu kebetulan. Ada sesuatu di balik ini, tapi gue juga belum bisa mengkonfirmasi kepada kalian. Nah, kalian kalau punya pendapat bisa tulis di kolom komentar apakah memang Timur Kapadze ini datang ke Indonesia hanya sebatas memenuhi undangan kerjasama antara Uzbekistan dan juga Indonesia di luar sepak bola, atau memang ini ada agenda dari PSSI yang saat ini sedang melakukan seleksi dan juga mewawancarai pemain. Kita nantikan Alexander Swiss dan juga Pak Sumarji sebagai Dirtek dan juga Ketua BTN merancang, menggodok, karena informasi yang gue dapatkan ini pengumuman dari pelatih timnas Indonesia baru akan dilakukan pada bulan Januari mendatang. Semoga pelatih terbaik yang bisa didapatkan, dan juga semoga pelatih tersebut bisa membawa Indonesia setidaknya berjaya di Piala Asia tahun 2027.